Mei 1998, Indonesia berdiri di ujung tanduk. Ratusan nyawa melayang, 4 mahasiswa gugur oleh peluru yang seharusnya melindungi mereka. Elang, Heri, Hafidin, Hendriawan, mereka bukan seorang pemberontak. Mereka adalah mahasiswa yang menuntut sesuatu yang sederhana, yakni reformasi. Dan salah satunya adalah agar kekuasaan tidak dipegang oleh satu tangan yang sama. 32 tahun lamanya berkuasa, pada akhirnya harus runtuh dalam hitungan minggu. Untuk menyatakan berhenti dari jabatan saya sebagai Presiden Republik Indonesia. Sekarang, coba bayangkan ada seorang wasit yang juga bermain sebagai penyerang dalam sebuah pertandingan yang sama, atau mungkin seorang hakim yang juga berstatus sebagai tersangka. Mungkin itulah bahasa sederhana untuk kita dapat mendefinisikan masalah yang kita sebut sebagai rangkap jabatan. Dalam konteks Indonesia kontemporer, pertanyaan ini bukan sekadar akademis. Ketika seorang menteri yang mengontrol anggaran dan kebijakan perusahaan negara sekaligus menjabat sebagai ketua federasi olahraga yang bergantung pada sponsor dari perusahaan-perusahaan negara itu sendiri, lantas di mana batas antara jabatan yang satu dengan yang lainnya? Sejatinya, hukum Indonesia telah berbicara. Larangan rangkap jabatan tertulis jelas dalam berbagai regulasi. Namun antara teks undang-undang dengan kenyataan di lapangan sering kali terhampar jarak yang sangat jauh. Robert Klitgaard dalam rumus korupsi yang ia cetuskan menyatakan bahwasannya korupsi sama dengan monopoli kekuasaan ditambah diskresi yang leluasa tanpa aturan, lalu dikurangi akuntabilitas. Rangkap jabatan meningkatkan dua komponen pertama sekaligus menggerus yang ketiga. Itulah mengapa ia bukan sekadar masalah etika, namun sebuah resep menuju korupsi. Untuk bisa belajar dari yang telah terjadi, kita harus melangkah mundur jauh ke belakang, ke sebuah doktrin yang bernama dui fungsi ABRI. Berawal dari sebuah gagasan yang sejatinya adalah gagasan yang mulia dari Jenderal A.H. Nasution tentang militer sebagai pejuang kemerdekaan yang menyatu dengan rakyat. Doktrin ini kemudian disalah tafsirkan dan disalahgunakan secara masif oleh rejim Orde Baru. Militer bukan lagi hanya penjaga batas negara, mereka kini menjadi gubernur, bupati, anggota parlemen yang tidak pernah dipilih lewat pemilu. Mereka juga menjadi direktur perusahaan dan bahkan pejabat kementerian. Sejak era sekitar 1970-an, fraksi ABRI duduk di parlemen tanpa sekalipun menghadapi kotak suara. Perwira militer menguasai kursi-kursi yang seharusnya mewakili suara rakyat. Pada dekade 1990-an, anggota militer hampir mendominasi seluruh sektor pemerintahan. Lantas, apa yang terjadi ketika satu tangan menggenggam kewenangan pertahanan sekaligus kewenangan sipil? Tidak ada lagi pengawasan yang independen, tidak ada lagi pemisah antara yang mengatur dan yang diatur, dan tidak ada lagi rem. Kritik dibungkam, pers dipasung, oposisi dihabisi, dan di balik tembok kekuasaan yang tampak kokoh itu, korupsi, kolusi, dan nepotisme tumbuh subur tak terkendali. Militer yang merangkap jabatan sipil memiliki akses ganda terhadap anggaran, pertahanan, dan sipil sekaligus kewenangan untuk mengontrak proyek pembangunan tanpa pengawasan, tanpa akuntabilitas. Jakarta, Universitas Trisakti, 12 Mei 1998. Mahasiswa bergerak secara damai. Mereka hendak menyampaikan suara ke gedung DPR. Mereka dihadang, negosiasi berlangsung, dan mereka sepakat mundur. Namun, ketika mahasiswa berbalik menuju kampus, terdengar suara tembakan. 4 nama, 4 keluarga yang menunggu mereka pulang. 4 mahasiswa
yang tidak pernah sempat melihat Indonesia yang mereka perjuangkan. Saat kejadian itu terjadi, kematian mereka menyulut api dari seluruh Nusantara. Lebih dari ratusan orang tewas dalam kerusuhan yang menyebar ke kota-kota besar. Infrastruktur lumpuh, ekonomi runtuh. 20 Mei 1998, ratusan ribu orang memadati Senayan. Mereka membawa satu tuntutan yang tidak lagi bisa ditunda, yakni mundur. Tepat pada 21 Mei 1998, 32 tahun lamanya berkuasa berakhir di sebuah podium di Istana Merdeka. Untuk menyatakan berhenti dari jabatan saya sebagai Presiden Republik Indonesia. Satu pertanyaan yang menggema sesudahnya, mengapa harus sampai sejauh ini? Reformasi 1998 berhasil menghapus dua fungsi ABRI secara formal. Militer kembali ke barak dan sipil kembali ke panggung demokrasi. Namun, apakah pelajaran itu benar-benar telah kita implementasikan? Sebuah kekhawatiran muncul kembali di tengah masyarakat, yakni perluas jabatan kementerian dan lembaga negara yang dapat diduduki oleh prajurit aktif TNI kembali diwacanakan. Dalam data Ombudsman RI pada 2019 mencatat 397 komisaris BUMN yang terindikasi merangkap jabatan. Ratusan perusahaan negara yang mengelola aset dan uang rakyat berpotensi tidak diawasi secara efektif. Ketika satu orang yang sama menjadi pengambil sekaligus pelaksana kebijakan itu sendiri, mekanisme check and balance akan runtuh. Tidak ada cermin, tidak ada rem, dan rakyat yang seharusnya dilindungi justru menjadi pihak yang akan paling dirugikan. Dua jabatan dalam waktu yang sama akan membuat perhatian yang terpecah, menghasilkan keputusan yang setengah-setengah. Pelayanan publik yang dinikmati jutaan warga dijalankan oleh pejabat yang pikirannya terbagi dalam dua meja kekuasaan. Dan akhirnya rangkap jabatan bukan sekadar persoalan etika administratif, ia adalah sebuah celah yang jika dibiarkan akan berubah menjadi sistem yang merusak dari dalam. Ketika satu individu memegang lebih dari satu peranan strategis, batas antara pengawas dan pelaksana mulai kabur. Di titik inilah konflik kepentingan bukan lagi sebuah kemungkinan, melainkan adalah sebuah keniscayaan. Seorang pejabat yang sejatinya harus mengawasi kebijakan, justru ia ikut terlibat dalam pengambilan keputusan yang lucunya ia awasi sendiri. Dalam banyak kasus, kondisi ini menjadi sebuah pintu untuk masuk ke korupsi struktural, yang mana keputusan tidak lagi didasarkan pada kepentingan publik, melainkan didasarkan pada kepentingan pribadi. Masalah tidak hanya berhenti di sana, rangkap jabatan juga dapat merusak mekanisme check and balance yang merupakan fondasi utama dalam sebuah sistem demokrasi. Ketika satu orang yang menjadi pembuat kebijakan sekaligus pengawasnya, maka tidak ada lagi kontrol yang independen. Pengawasan seolah menjadi formalitas, kritik menjadi tumpul, dan keputusan tidak lagi bisa diuji secara objektif. Fenomena ini pernah terjadi dalam sejarah Indonesia, yakni melalui dua fungsi ABRI pada masa Orde Baru, di mana militer tidak hanya berperan dalam pertahanan, tetapi juga masuk ke ranah sipil dan politik. Dua fungsi ABRI tersebut memiliki dampak yang sangat jelas, yakni dominasi kekuasaan yang mengikis ruang partisipasi sipil dan juga melemahkan demokrasi itu sendiri. Pada level yang lebih praktis, rangkap jabatan juga mengurus kualitas pelayanan publik. Satu jabatan yang menuntut fokus penuh ketika beban dilipat gandakan. Yang terjadi adalah fragmentasi antara perhatian, waktu, dan energi. Keputusan menjadi lambat, kinerja menjadi tidak optimal, dan pelayanan publik yang seharusnya menjadi prioritas justru harus dikorbankan. Namun, pada akhirnya, dampak yang paling berbahaya justru tidak selalu terlihat. Ia tumbuh secara perlahan dalam bentuk hilangnya kepercayaan publik. Ketika masyarakat melihat konflik kepentingan dibiarkan, ketika pengawasan tidak lagi bekerja, ketika kekuasaan tampak kebal, maka kepercayaan terhadap institusi mulai runtuh.
Dan tanpa kepercayaan, kebijakan sebaik apapun akan dipandang dengan penuh kecurigaan. Generasi yang tumbuh dalam kondisi ini akan membawa skeptisisme itu ke masa depan, melemahkan fondasi demokrasi secara jangka panjang, dan juga rangkap jabatan pada akhirnya bukan hanya soal siapa yang memegang beberapa posisi, namun ia adalah soal batas antara kekuasaan dan pengawasan, antara kepentingan pribadi dan kepentingan publik, antara demokrasi dan keruntuhannya. Sejarah tidak harus berulang, namun jika kita melupakannya, ia akan berulang secara sendirinya. Maka, penguatan regulasi komprehensif tentang larangan rangkap jabatan di seluruh cabang kekuasaan negara, penerapan cooling off period agar mantan pejabat tidak langsung berpindah ke sektor yang pernah mereka atur, penguatan KPK dan Ombudsman sebagai penjaga gawang yang benar-benar independen, dan juga yang paling penting dan paling mendasar, yakni pendidikan, agar generasi berikutnya tahu apa yang telah orang terdahulu perjuangkan.